Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Papua, dari ujung utara Sulawesi sampai Pulau Rote. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan vlog saya, catatan kritis saya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berada di kebun kecil belakang rumah saya. Ada pohon tomat di belakang saya. Itu pohon yang sengaja ditanam oleh Nyonya Ibu Negara. Sepertinya dia sudah akan berbunga. Baik, sembari ngobrol, atau mohon maaf bukan ngobrol, sembari menikmati kopi pagi pada pagi hari ini di kebun belakang. Sebagaimana penyampaian tadi, saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu perihal jabatan politik. Jabatan politik yang notabene sebenarnya jabatan ini merupakan kunci baik buruknya kebijakan publik yang dilakukan, dibuat, diimplementasikan di suatu daerah atau di suatu negara. Kenapa saya bicara jabatan politik? Sebelum saya singgung tentang bagaimana gagasan saya tentang jabatan politik ini, sebenarnya ada 4 tingkatan cara orang berpikir. Ada 4 tingkatan cara orang berpikir. Pertama, berfilsafat. Ini tingkat berpikir yang paling tinggi dan biasanya menguras energi. Cara berpikir berfilsafat. Tingkatan yang kedua adalah berteori. Ini di bawahnya berfilsafat. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah bernorm. Bernorm itu berpikir didasari oleh aturan-aturan, peraturan-peraturan. Yang terakhir, yang keempat, yang paling low sifatnya, tingkatannya adalah berasumsi. Jadi ada 4 tingkatan berpikir. Nah, biasanya orang itu selalu terjebak di tingkatan berpikir yang bernorm. Apalagi orang yang terbiasa di lembaga-lembaga struktural atau di institusi yang sifatnya resmi atau formal. Mereka biasanya selalu terjebak di cara berpikir yang bernorm ini. Mereka sulit sekali menerobos sampai ke titik berteori, apalagi berfilsafat. Nah, ini sebenarnya permasalahan yang menjadi poin penting sebelum saya menyampaikan gagasan saya ini. Jadi apa itu gagasan saya berkaitan dengan 4 cara berpikir tadi? Saya mencoba mengajak Anda untuk berpikir tidak sebatas bernorm tadi, tapi berteori dan berfilsafat. Nah, apa gagasan saya berkaitan dengan vlog saya pada pagi hari ini? Yaitu pandangan saya yang mengatakan, meyakini bahwasannya jabatan politik itu bukan pekerjaan. Sekali lagi saya ucapkan, jabatan politik itu bukan pekerjaan. Nah, kalau jabatan politik itu bukan pekerjaan, itu berarti sifatnya dia temporary, tidak permanen. Nah, ini yang sebenarnya di euforia masyarakat ada terjadi perbedaan pandangan. Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwasanya jabatan politik itu adalah pekerjaan. Sehingga kalau kita konfrontir hal ini ke dalam administrasi kependudukan, ada kolom di sana administrasi kependudukan, misalnya KTP atau pengisian belangko-belangko kependudukan. Biasanya di sana ada kolom pekerjaan. Nah, jadi kalau mengisi kolom pekerjaan itu harusnya profesi yang diisi, bukan jabatan politik. Jadi kalau kita konfrontir misalnya dengan kasus Indonesia, presiden bukan pekerjaan, wakil presiden bukan pekerjaan, anggota MPR, DPR itu bukan pekerjaan. Gubernur itu bukan pekerjaan, bupati itu bukan pekerjaan, anggota DPRD itu bukan pekerjaan. Itu adalah jabatan politik, termasuk kepala desa bukan pekerjaan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa jabatan politik bukan pekerjaan, nah ini yang perlu kita elaborasi lagi. Dan pemikiran ini seharusnya kita tuangkan ke dalam apa yang namanya berpikir norm itu sesuai dengan kaidah-kaidah teoritis dan filsafat. Nah, ini yang catatan kritis ini yang perlu kita cermati, sehingga pemahaman kita tentang jabatan politik itu yang sebenarnya seperti apa bisa kita tuangkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama ke dalam bentuk norm atau aturan-aturan berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa jabatan politik bukan pekerjaan,
Yang menjadi poin penting, pertanyaan besar, apakah jabatan politik itu bisa terus-menerus atau seumur hidup? Jelas tidak. Jelas tidak, pasti tidak. Bahkan kalau kita mau membangun sebuah sistem institusi yang bagus, jabatan politik itu tidak boleh lama-lama. Dan jabatan politik itu sebaiknya maksimal itu pandangan saya 6 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Nah, itu yang perlu kita cermati. Jadi hal ini sebenarnya menjadi fenomena yang berkembang di tengah masyarakat kita, termasuk masyarakat global, sehingga kedepannya kita perlu mempertegas garis demarkasi mana jabatan politik, mana jabatan yang bukan jabatan politik. Nah, misalnya kalau bukan jabatan politik apa? Jabatan administratif. Nah, ini yang perlu kita cermati, sehingga konsep-konsep hal yang bersifat teoritis dan filsafat ini tentunya arah menuju kebaikan bersama bisa kita tuangkan di dalam aturan-aturan atau norm yang akan diberlakukan di suatu tempat atau di suatu negara. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pemahaman tentang jabatan politik bukan pekerjaan. Semoga apa yang saya bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dalam membuat regulasi-regulasi kebijakan publik yang lebih baik lagi demi untuk kebaikan kita semua. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Prame Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.